Himpura. Bapak Ibu sekalian, di ruangan Himpura ini ada beberapa teman-teman saya sampaikan, ada Pak Sagito, Pak Amin, lambaikan tangan Pak Amin, Pak Sagito, penampakan. Ada Bu Palupi, Pak Iwan, ada Bu Yanti, ada Pak Cecep, Pak Singgih, dan Pak Joko Purwanto. Ya, Bapak Ibu sekalian, rasanya memang kita sudah kangen ya untuk berkomunikasi demikian. Sudah lama ya kita dikekang oleh pandemi, sehingga kita nggak mampu offline. Tidak, 2 tahun ini kita nggak bertemu tatap muka, hanya lewat online saja. Bapak Ibu sekalian, jadi terima kasih atas kehadirannya, terutama yang terhormat ada Bu Dewi sama Pak Poyo, kemudian ada Pak Nur Sabto dari API 1, ada Mbak Tati juga di Yakap belum kelihatan. Mudah-mudahan nanti segera akan join. Sengaja Bapak Ibu sekalian saya komunikasikan apa yang sudah kita bahas di grup WA antara pengurus pusat dan pengurus cabang, sehingga terlaksanalah pertemuan kita ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertemuan kita ini akan kita atur demikian. Kalau saya ngomong, yang lain pasti mati. Nanti kalau saya berikan kesempatan ngomong, saya akan dimatikan oleh Pak Singgih, dan yang yang mau bicara wajib mengaktifkan mic-nya. Gitu ya Pak Singgih ya. Baik, langsung saja nih, karena kita sepakat sampai jam 12, mudah-mudahan kalau lebih pun tidak banyak, mungkin setengah jam kali ya. Saya mulai dulu, barangkali saya sampaikan kepada semuanya, terutama kepada Dapenra maupun kepada umum, bahwa sebetulnya keberadaan Himpura itu adalah sebagai wadah berkomunikasi, bersilaturahmi sesama pensiunan. Dalam berkegiatan tersebut memang sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kita berkegiatan sosial, sehingga kita bisa bersama-sama saling bersilaturahmi, berkomunikasi, dan berkegiatan sosial. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam bersosialisasi tersebut sebetulnya sekaligus pengurus itu bisa berperan aktif, Bapak sekalian, baik pengurus di pusat maupun pengurus di cabang. Jadi berperan aktif dalam membantu pensiunan. Pensiunan kita ini kan jauh-jauh nih, barangkali Dapenra, Yakap maupun API 1 yang akan memberikan semacam penghargaan uang tenda dengan kematian itu tidak dapat menjangkau. Pun demikian, pengurus cabang pun, pengurus pusat pun juga nggak mampu menjangkau, mengendalikan semua keberadaan anggota Himpura itu. Nah, oleh karenanya peran inilah yang mungkin berbeda-beda satu sama lain. Peran di pusat, peran di cabang. Makanya teman-teman pengurus baik di pusat maupun di cabang memang tidak gampang ya mengelola pensiunan ini. Kita terus terang saja belum mampu menjangkau teman-teman anggota semuanya. Barangkali Bu Dapenra
yang menerima manfaat pensiun saja sekarang jumlahnya mungkin 2.700-an ya, hampir 3.000 tersebar di seluruh cabang API 1 di Indonesia ini. Yang paling banyak di Juanda. Di Juanda itu 400 lebih, kemudian Bali dan di Jakarta. Nah, oleh karenanya pada kesempatan ini saya mengajak Pera, Yakap maupun API 1 untuk sama-sama berkoordinasi, bersilaturahmi lah, kalau boleh ambil bahasa yang lebih baik gitu ya, silaturahmi yang aktif dengan yang pensiun. Nanti kan yang aktif kan mau pensiun juga ya, Bu Dewi, Pak Poyo, Pak Nur Sabto. Ya, mudah-mudahan koordinasi silaturahmi ini mampu memberikan kebaikan ya, memberikan kebaikan dalam hal pelayanan kepada pensiunan terutama. Bukan pelayanan apa Ibu sekalian, yang pensiun memang ya udah pensiun ya. Cuma dalam pensiun itu kan ada semacam ya hak dan kewajiban. Contohnya sesuai dengan SK direksi bahwa yang meninggal itu diapresiasi dengan diberikan uang bantuan uang tenda sebesar 5 juta. Juga di Dapenra memberikan juga sumbangan 5 juta. Ya itu barangkali yang sebagai apresiasi kepada yang pensiun. Jadi Pak Nur Sabto, Pak Poyo, beberapa hal yang perlu kita koordinasikan yang menjadi isu teman-teman pengurus cabang yang mungkin mudah-mudahan dapat memberikan klarifikasi, memberikan semacam informasi lah agar terselesaikan lah apa yang dinamakan yang dibilang teman-teman pengurus cabang maupun pengurus pusat ini sesuatu yang terhambat sedikit lah menurut saya sih. Menurut saya sih sebetulnya ini hanya miskomunikasi. Jadi sebelum saya sampaikan kepada Bu Dewi dan teman-teman pengurus cabang, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi kenapa kita harus bertemu sini adalah mengenai update data. Update data ini sebetulnya sudah diberikan waktu oleh Dapenra mungkin Maret atau April ya. Itu diinformasikan sekaligus dengan penyampaian formulir isian pajak ya, pelaporan pajak ya. Pelaporan pajak sama formulir mengenai update data. Nah, ternyata dalam perkembangannya sampai dengan bulan sekarang itu ada beberapa teman kita yang belum menyampaikan. Nah, oleh karenanya dalam kesempatan belum menyampaikan itulah kemudian ada semacam cara yang dilakukan oleh Dapenra untuk mengajak teman-teman ini menyampaikan data. Nanti mudah-mudahan disampaikan secara detail oleh teman-teman Dapenra kenapa menjadi semacam ditunda ya manfaat pensiunnya. Nah ini menjadi teman-teman pengurus cabang itu merasa kasihan, merasa keputusan ini seolah-olah menjadi tidak pas. Kenapa harus dihentikan? Kemudian terkait dengan uang kematian. Jadi ini ada salah satu cabang yang mengalami keterlambatan dalam proses pengurusan
pemberian uang sumbangan kematian dari Angkasa Pura I. Nah, sebetulnya nanti Pak Sabto yang bisa menyampaikan secara detail, sebetulnya sudah disampaikan ke saya, tapi saya tidak akan menyampaikan di sini agar teman-teman mengetahui sendiri kenapa menjadi demikian. Baik, saya kira itu awalnya. Sebelum saya serahkan kepada yang lain, barangkali penasihat ada tambahan Pak Gunawan atau Pak Aryoso, mumpung ada kesempatan ini. Di sini Pak. Ya, kan Pak Gunawan dulu. Saya aja. Monggo Pak, ini Pak. Dipakai lain, ini. Izin Bapak sekalian, ini Pak Gunawan, penasihat Himpura mau menyampaikan sesuatu. Itu kayaknya sebelum mendengarkan Pak Sarif yang bicara keterangan. Kita ngikutin aja, biarin aja. Wadah Pak Gustaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, kelihatannya kok ibunya nggak ada ya? Ada satu. Ada Pak. Pak ya, ini. Terima kasih. Menyambung yang disampaikan Pak Sarif, karena saya pensiunan sama dengan Pak Sarif, yaitu pensiunan Angkasa Pura dan pensiunan dari Dapenra, maka mungkin ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan kembali sebelum pembicaraan kita ini nanti menjadi seru gitu ya. Yang pertama, bahwa posisi Himpura dalam hubungannya dengan pensiunan dan pemberi kerja maupun Dapenra dan Yakap, kita ini memposisikan diri sebagai mediator. Jadi kalau ada pensiunan yang jumlahnya banyak, punya keinginan sesuatu kepada apakah Dapenra, Yakap, atau kepada Angkasa Pura sebagai induk kita pemberi kerja, maka kami atau kita memposisikan sebagai perantara. Tidak perlu semua orang menghadap kepada salah satu institusi itu, cukup menyampaikan kepada Himpura. Nanti Himpura yang akan berbicara dengan institusi tersebut. Sebaliknya juga demikian, kalau institusi tersebut, pemberi kerja, Dapen, Yakap, itu ingin berkomunikasi sesuatu atau menyampaikan sesuatu kepada para pensiunan, apabila sulit menghubungi satu persatu, bisa melalui kepengurusan Himpura. Jadi ini mohon disadari bersama, semua pengurus di cabang maupun di pusat, bahwa kita menjadi perantara. Termasuk apabila ada persyaratan-persyaratan tertentu seperti yang disampaikan tadi, untuk mendapatkan haknya sebagai pensiunan yang meninggal, karena yang bersangkutan meninggal tidak bisa mengurus sendiri, maka tentu yang ngurus kita. Nah, apabila ada persyaratan-persyaratan formal yang sifatnya agak pelik, agak susah ngurusnya, perlu waktu, perlu biaya, dan sebagainya, mohon kita memposisikan diri sebagai seolah-olah sebagai penjamin. Kalau ada pensiunan yang memiliki hak sesuatu yang belum sampai, maka pengurus di daerah masing-masing, di korwilnya masing-masing atau cabangnya masing-masing, memposisikan diri sebagai perantara atau penjamin. Ini kemarin sudah dibicarakan intern di pengurus di pusat, tapi belum diputus karena harus membicarakannya dulu dengan ketiga institusi yang saya sebutkan tadi. Misalnya tadi, untuk mendapatkan haknya sebagai pensiunan meninggal, mengharuskan ada 10 syarat misalnya. Kebetulan 10 itu yang 3 susah sekali diurus. Sehingga pensiunan melalui Himpura seharusnya bisa mendapatkan haknya dengan semacam garansi dari pengurus. Misalnya, surat keterangan dari kelurahan, kecamatan, dan sebagainya itu lama ngurusnya.
untuk sementara ditalangi dulu dalam bentuk surat apa Pak Sagito namanya, semacam garansi gitu ya, atau surat keterangan lah dari pengurus bahwa yang bersangkutan betul sudah meninggal. Nah, untuk hal-hal seperti ini kita perlu berbicara bukan hanya intern Himpura, tetapi juga dengan Dapendra. Nah, Dapendra kebetulan hadir, nanti mungkin bisa dijawab sekalian, apakah boleh kami pengurus memberikan semacam garansi bahwa yang bersangkutan betul sudah menetapi persyaratan-persyaratan ini, hanya formalitasnya belum lengkap. Maksud saya begini, tidak mengurangi kewajibannya para pensiunan untuk melengkapi persyaratan formal, tetapi kalau sampai dengan pensiunnya tertunda atau apa hak yang lain, bantuan dari perusahaan, dari Dapen sampai tertunda, itu kualat itu. Karena mereka-mereka yang sudah mendahului kita tentu tidak bisa datang ke Himpura. Tapi Himpura pengurus yang harusnya aktif memperjuangkan kepentingan mereka. Jadi teman-teman sekalian, sebelum nanti berdebat atau berdiskusi, itu yang pasti semuanya pasti benar menurut kebenarannya masing-masing. Tapi supaya efektif, marilah kita mendudukkan diri pada posisi yang benar. Sebagai pensiunan, sebaiknya kita juga menempatkan diri bahwa kita punya hak, tapi kita juga punya kewajiban. Nah, alangkah lucunya ini menurut tukang sepatu ya, kalau haknya didepankan, terus kewajibannya dibelakangkan, nah itu ada agak lucu, nanti jalannya malah susah, udah pensiunan, pakai ininya terbalik gitu. Jadi kita sebaiknya menyadari bahwa kewajiban dulu dipenuhi, baru kita menuntut hak. Kalau pensiun sudah jelas, kerjanya sudah di SK pensiun, ya kewajiban kita sudah terkait. Sekarang haknya yang kita tuntut. Tapi kalau ada perubahan-perubahan, perlu kami informasikan juga bahwa di pegawai negeri pun diberlakukan setiap 3 bulan dilakukan update. Pegawai negeri dalam hal ini TNI. Itu juga diberlakukan setiap 3 bulan dilakukan update. Jadi kalau kita melakukan update atau Dapendra melakukan update setahun sekali, itu sebetulnya terlalu longgar sebetulnya. Per triwulannya sebaiknya dilakukan oleh pengurus tempat. Jadi makanya kami menyarankan kepada semua kepengurusan untuk bisa menghubungi semua pensiunan di wilayah kerja mereka dalam forum komunikasi menggunakan WA misalnya, itu karena untuk mengkomunikasikan hal-hal seperti ini. Dan kita dulu, kami waktu masih di Dapendra dulu juga memberlakukan hal yang sama. Jadi yang ini bukan masalah baru, ini sebetulnya sudah diberlakukan lama. Bahkan kita dulu mengacu kepada BTPN yang menyediakan tempat untuk ngambil pensiun. Jadi pensiun itu sebaiknya memang diambil, bukan dikirim ya. Dikirim. Kalau dikirim itu keenakan. Jadi nanti keenakan itu maksudnya gini, keluarganya udah biasa terima rutin, yang bersangkutan sudah meninggal lupa. Tidak ada maksud apa-apa, hanya lupa. Nah, tapi kalau ada kewajiban misalnya seperti yang tadi saya sampaikan, 3 bulan sekali harus update, menunjukkan wajahnya, mengedipkan matanya, menggelengkan kepalanya, dan sebagainya, untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu masih ada. Jadi mohon ini menjadi kesepakatan kita semua pada akhir diskusi nanti, bahwa dari dinas, dari Angkasa Pura maupun Dapen, memberikan syarat-syarat boleh, karena secara hukum mereka juga akan dituntut. Kalau misalnya Dapen salah bayar, saya pernah dengar katanya ada yang sampai lebih dari setahun sudah meninggal, masih menerima pensiun, itu kan ada kewajiban secara hukum nanti yang akan ditanggung oleh Dapendra yang memberikan manfaat pensiun.
Nah, jangan sampai juga kita pensiunan menyusahkan Dapendra, supaya Dapendra bisa melakukan lebih banyak hal untuk kita. Saya mendengar juga adanya keinginan untuk meminta bantuan dari, bukan, dibalik. Ada keinginan dari pengurus untuk mengambil peran sebagai perwakilannya Dapendra kepada semua pensiunan gitu di wilayahnya masing-masing. Nah, untuk itu tentu membutuhkan semacam biaya operasional. Nah, tentu saja kalau ini memang betul menjadi kewajibannya Dapendra dan dilaksanakan oleh Himpura, dan itu memang cita-citanya didirikannya Himpura, maka sangat masuk akal kalau para pengurus Dapendra ini memberikan mendelegasikan beberapa tugas, tetapi sekaligus juga memberikan biayanya, kan gitu ya. Jadi teman-teman nanti mohon pembicaraan ini menjadi konklusif dengan hadirnya Pak Supoyo kelar ya. Bu Dewi dan Pak Boyo di Dapen, kemudian Dirut Angkasa Pura yang diwakili Pak Nur Sabto bisa juga memberikan kontribusi yang positif. Jadi begini, marilah kita yang masih hidup itu membantu yang sudah meninggal. Kita yang masih dinas membantu yang sudah pensiun, kan gitu. Kalau tidak, saya khawatir pensiunan ini kan waktunya banyak. Kalau enggak nanti kita didoain enggak benar kan enggak lucu nih bahasa kita ya. Oh enggak. Kalau doain jelek itu tidak akan dikabulkan katanya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan Pak Sarif, rekan-rekan sekalian. Kembali lagi selalu saya ingatkan bahwa kita punya hak, tapi kita juga punya kewajiban. Jangan lupa itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Penasehat Pak Gunawan. Pak Rioso ada sedikit aja, mungkin tidak lama-lama Pak. Pak Rioso buka Pak sedikit. Mic-nya Pak Rioso. Mic-nya diklik dulu. Baik, bisa diterima? Siap, jelas. Baik. Menurut saya apa yang disampaikan Pak Gunawan tadi sudah jelas dan sudah bagus. Saya sekarang hanya menyerahkan saja kepada teman-teman, utamanya mungkin yang dari Surabaya yang kemarin yang ada permasalahan itu bisa menyampaikan aja langsung sehingga nanti bisa ditangkapin rame-rame gitu. Utamanya dari Dapendra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rioso. Baik. Ini langsung ke Bu Dewi dulu, Pak Nur Sabto atau ke audien ya? Ya, ke audien aja dulu. Audien dulu, Pak. Oh ya, baik. Monggo silakan. Mungkin Pak Widodo yang duluan ya. Makasih. Jangan lama-lama Pak, sedikit. Siap, baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya agak terlambat Pak Sarif. Saya lapor bahwa di belakang saya itu adalah KTA Himpura untuk mempermudah. Membedakan 400 orang di Bali yang menjadi anggota 200. Dan Nio Angeli, gitu ya maksud saya yang pertama. Yang kedua, terima kasih arahnya Pak Sarif, Pak Gunawan, Pak Aryoso. Saya juga diskusi sama Surabaya. Jadi kami kemarin mencoba Pak, bahwa sebagai wadah, rupanya pensiunan itu tidak semuanya sehat. Memang tadi kewajibannya harus mengupdate data. Membuka telepon aja nggak bisa karena pensiun, rabun, dan sebagainya. Kadang-kadang nggak ada cucu atau anak yang di sekitarnya. Kami sudah mencoba bersama teman-teman aktif kemarin. Aktif, kebetulan GM kami baru, sehingga kami minta bantuan GM untuk mendekati kepada yang pensiunan yang nggak ngerti apa-apa. Jadi artinya saya ngebayangin, Dapendra ini kan atau Yakap atau Angkasa Pura I kan fokus dengan tanggung jawabnya secara officially. Sementara kami mereka-mereka yang pensiunan itu juga butuh dirangkul, yang nggak mau jadi anggota Himpura. Ada loh yang nggak jadi anggota Himpura Pak Sarif, sehingga kami kemarin mencoba. Nah,
Saya di sini mengucapkan terima kasih kepada Yakap. Benar Pak Gunawan bahwa kami kemarin berkreasi membagi Bali, saya bagi menjadi 3 daerah, utara, timur, dan barat. Lalu kami mencoba mengumpulkan dari 200 orang itu urunan 10.000. Nah, dana mereka kan sudah dana pensiun, kan sakno gitu loh. Akhirnya kita coba mengajukan proposal ke Angkasa Pura, dibantu oleh Pak GM dan dibantu oleh Yakap. Ketika kami minta Dapenra, saya dijawab sama Dapenra memang nggak ada dana untuk bantuan itu. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting endingnya bagaimana pensiun ini antara hak dan kewajiban itu seimbang gitu. Dan saya setuju. Saya terima kasih Pak Sarif, hari ini ada pertemuan secara informal dan ini officially, dan mudah-mudahan mendapatkan konklusi yang positif. Nah, nanti yang sangat berat memang kita semua, para pengurus Himpura dimanapun yang berada, kasus Surabaya adalah wujud nyata. Bagaimana kita membutuhkan kolaborasi antara Himpura, ini wadah pensiunan yang kita dengan rela hati mengelolanya tanpa dibayar, lalu membantu Angkasa Pura, membantu Yakap, dan membantu Dapenra. Perlu diingat bahwa kerja di Angkasa Pura itu dijamin sejak kerja, tanda tangan mulai kerja sampai mati di dalam kuburan. Dan kita bagi waktu, saya kemarin sudah sampaikan ke Direktur Personalia. Direktur Personalia bertanggung jawab pada saat kita masih aktif. Tapi begitu pensiunan, ya kami ada Yakap, ada Dapenra, dan kami Himpura. Lah Himpura aja kita tidak bisa merangkul 400 orang di Bali. Kami hanya 200, Pak. Nah, Danio, tahu-tahu kemarin saya juga ingetin kepada pegawai Dapenra, jangan sewenang-wenang memutus haknya, karena ini masalah human right, itu hak kalau dia masih hidup. Saya minta tolong teman-teman cari deh dimanapun yang ada, yang kita bantu. Kalau memang mau merubah, kita ada aturannya, ya gitu silakan. Apa yang kita diskusikan masuk di dalam aturan dengan serikat pekerja. Nah, nanti pada saat memang diatur di sana, saya setuju apa yang disampaikan Pak Gunawan, harus 3 bulan sekali. Uang saya coba 3 bulan sekali aja yang nggak bisa bangun banyak kok. Di Bali itu yang nggak bisa bangun banyak, makanya kita datengin ke daerah. Nah, kalau dari daerah, Yakap, Angkasa Pura 1, dan Dapenra hanya menonton, sahabat-sahabat saya, para pengurus ke daerah-daerah, hanya menonton, hasilnya hanya keuntungan nanti buat Yakap dan Dapenra, menjadi nggak fair gitu. Nah, saat inilah kita bicara, saat inilah kita harus fair. Kita setuju bahwa seluruh pengurus Himpura tidak dibayar. Kami hanya bagaimana menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kami pensiunan, dan kami legowo untuk jadi pengurus untuk membantu teman-teman yang tidak bisa bangun dari tempat tidur, membaca pun juga sudah nggak bisa gitu. Tetapi haknya tahu-tahu nggak dapat gaji. Walah, aku ngeri-ngeri juga, ngeri-ngeri sedap. Kira-kira gitu, Mas Arief. Terima kasih. Salam hormat buat para pengurus Jakarta. Salam sehat buat seluruh pengurus Himpura di seluruh Indonesia. Mari kita bantu Angkasa Pura 1, Yakap, dan Dapenra untuk membuat suatu kolaborasi, cara berpikir, dan bertindak secara smart. Saya kira itu deh demi kebersamaan kita. Terima kasih Bang Sarif. Terima kasih Pak Widodo, Ketua Himpura Bali. Bersemangat banget. Merdeka Pak, 17 Agustus. Terima kasih. Selanjutnya mungkin Pak Wardi dari Juanda, mohon dapat menyampaikannya. Silakan Pak Wardi. Ya, terima kasih Pak Sarif. Yang terhormat Penasihat Himpura Juanda, Pak Gunawan dan Pak Aryoso, terima kasih sudah berkenan rawuh, dan terima kasih Pak Sarif memfasilitasi Zoom yang walaupun pada awalnya, mohon maaf Pak Amin, saya agak langsung berkomentar, kok mau Zoom aja nggak bisa gitu ya. Mohon maaf, jadi bukan nggak ada maksud apa-apa Pak Amin, tapi kita ingin bicara saja sebenarnya. Kemudian yang terhormat Bu Dewi dan Pak Poyo sebagai direksi Dapenra, yang terhormat Pak Nur Sabto dari Deputi Umum ya, kalau dulu Deputi Umum saya tidak tahu sekarang apa namanya. Kita sudah
sudah 12 tahun Pak meninggalkan Angkasa Pura, jadi ya mungkin sudah berganti ya. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua dan pengurus seluruh Indonesia ya Himpura. Terima kasih sekali lagi, ini adalah forum yang ditunggu-tunggu dan saya terus terang telepon Pak Penasehat Pak Aryoso kalau bisa hal semacam ini secara periodik diadakan Pak. Usulan saya. Jadi jangan mempersulit orang mau bicara gitu maksud saya. Sehingga yang tidak bicara ya biar saja. Nanti lama-lama akan bicara. Karena itu cara menurut saya agar masalah yang sampai di pensiunan itu bisa dipahami atau diterima oleh kantor pusat. Karena ya kita bertemu mungkin biayanya mahal lah gitu ya kira-kira. Ya enggak, yang bergabung aja enggak ngomong, jangan dipersyaratkan harus inventarisasi, enggak usah lah dulu lah. Kondisinya kan sekarang kayak gini memang. Kepengurusan tidak sama kapabilitasnya. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, saya ingin melaporkan, walaupun saya sudah sampaikan ke Pak Ketua Umum dan Pak Aryoso, saya juga sudah cerita, Bu Palupi saya telepon, tapi Bu Palupi sebenarnya bukan curhat itu, kita mau pertemuan Bu Palupi mau kita undang, sebenarnya itu sih sebenarnya. Jadi saya mau cerita. Jadi sedikit ya ini kejadian yang di Hul ini. Artinya dampaknya apa dan kemudian agar terutama Dapenra itu memahami. Saya terus terang mendapat komplain Dapenra itu tidak memperlakukan pensiunan ini sebagai pelanggan, tetapi sebagai rivalnya atau sebagai musuhnya. Saya dapat laporan itu. Kalau mau menghentikan, dasarnya apa, syarat formalnya apa. Kalau memang tidak melapor, mestinya dikirimi surat, dikasih waktu lagi. Jadi kayak apa ya, kalau di bank itu tahun 80-an mengelola seperti ini. Ada orang datang ke bank nggak direken. Tapi begitu tahun 90 dia kebingungan. Namanya dana pensiun itu kan ngurusi pensiunan. Mohon dipahami pengelola Dapenra. Saya mungkin mohon maaf Bapak Ibu, ngomong saya agak keras, kita pensiun terbuka saja ngomongnya ya. Enggak usah ditutup-tutupi lah gitu. Kemudian saya terus terang mendapat WA sekretaris saya itu 55 orang yang akan di-hold, tidak laporan katanya. Padahal saya secara formal pada bulan Februari ngirim surat dengan sukarela tanpa minta uang, tapi tolong diganti biaya transport. Mau ngecek ke lokasi-lokasi yang jauh, dijawab aja tidak. Saya ya sudahlah, itu kan kewenangannya ada di sana. Silahkan saya gitu aja. Nah, kemudian setelah ini terjadi, ternyata sekretaris saya dikirimi WA, daftar 55 orang. Sekretaris saya lapor saya, Pak saya dikirimi WA ini, yang nggak ngirim ini. Oke Mas, kita cek. Kita cek. Dari 55 orang yang terdaftar, saya masih punya datanya. Kalau mau, saya ini cerita bukan ilustrasi ya, nyata yang saya hadapi. Ya. Dari 55, sebagian besar sudah ngirim. Salah satu contoh aja yang telepon saya langsung saya berikan contoh. Janda almarhum Edi Pujiono, nelpon saya. Pak, saya ini sudah ngirim Pak, melalui JNT Pak. Kok termasuk dalam daftar 55 itu? Saya tanya, Bu, mana buktinya ngirim? Ya namanya janda jangan diilustrasikan seperti kita yang primpen nyimpen segala sesuatu. Tapi pengakuan itu pasti dia tidak bohong, Pak. Namanya janda Edi Pujiono itu. Ya sudah, Bu, kalau gitu, udah Pak gini aja. Saya minta formulirnya, saya mau ngurus lagi. Duh, jangan, Bu. Enggak apa-apa kalau saya mau ngurus, walaupun setiap ngurus itu janda ini Pak, sekaligus saya sampaikan agar semuanya tahu. Janda itu formulirnya ada RT, RW, kelurahan, dan camat. Di Surabaya, ini orangnya bisa ditanya nanti, satu meja 100.000. Janda kalau mau registrasi, keluarkan uang 400.000. Nah ini harus saya sampaikan, Bapak Ibu harus mengerti gitu loh. Yang membuat keputusan harus ngerti. Kemudian
formulir itu diganti pada tahun 2022 ditulisi tahun 2022. Memangnya aturannya baru saya gitu. Kalau aturannya lama kenapa gitu? Itu kan menunjukkan kecurigaan pada pensiunan tidak dipercaya. Saya sampaikan bahwa kenapa itu saya singgung masalah formulir ditulis 2022. Karena memang ada sebagian orang yang tadi mengurus membayar, dia ke kecamatan itu rangkep 4, Pak. Lu ngomong ke saya, Pak, ini rangkep 4, nanti untuk tahun depan dikasih tanggal lagi. Ini jujur orangnya, Pak. Tapi orangnya kan masih hidup, Pak, bukan meninggal. Tolonglah itu dipahami. Karena dia nggak mau mengeluarkan uang lagi. Nah, begitu tahun 2022 ada tulisannya registrasi tahun 2022, dari 55 ini ada saya telepon, saya datangi. Kenapa sampean kok nggak ngirim? Lu kan sudah dikirim formulirnya. Kapan dikirimnya? Waktu terima kalender, bersama kalender. Kalendernya ditunjukkan saya, pengurus. Pak, ini loh Pak, kalender. Nggak ada formulirnya registrasi. Nggak ada, Pak. Orangnya jujur, Pak. Tolong, ini adalah tata laksana di Dapenra yang menurut saya perlu diperbaiki. Sistemnya itu diperbaiki, diupdate. Sekarang sudah bukan zaman dulu gitu loh. Sekarang yang dihadapi berbeda. Jadi saya harus ngomong apa-apa yang saya hadapi, Pak. Saya nggak retorika, enggak ada saya, terus terang. Saya sudah ngomong Pak Sarip, kita bantu pensiunan, sekali aja Pak pensiun harus ganti, setahun 1 periode gantian. Saya gitu. Nah, kemudian dari kenyataan itu, kemudian setelah dari 55 tadi, muncullah detik-detik terakhir, tanggal 26 kalau enggak 27 ya. Saya WA-nya itu ke Pak Ketua Umum. Dari 55 jadi 7. Pak, ini 7 orang Pak yang tidak ditransfer, di-hold karena apa? Karena ditelepon tidak bisa. Astagfirullahaladzim, saya gitu. Hanya ditelepon tidak bisa di-hold. Dari 55 jadi 7. Saya kan bertanya-tanya, gimana sih ini sebenarnya? Kok enggak tertulis saya gitu. Nah, dari 7 itu, Bapak Ibu agar tahu nomor 1 siapa? Nyonya atau Ibu Tri Murtianto. Masuk Angkasa Pura tahun 64, lahir tahun 41 Pak Tri Murtianto. Kenapa? Ya saya tahu NIP-nya Angkasa Pura. Nah, kalau istrinya Pak Tri Murtianto katakan selisih 4 tahun, 5 tahun katakanlah, paling enggak tahun 46. Ya sekarang kan usianya sudah sepuh banget. Di rumah dengan pembantu. Anaknya kadang kerja. Kalau ditelepon boro-boro ngangkat. Wong sudah agak pikun-pikun. Sekarang nggak ditransfer pensiunnya. Padahal pensiun itu ditunggu, Pak. Saya jadi sedih terus terang saya jadi pengurus. Tapi disampaikan Pak Gun kita hanya perantara. Oke, saya nggak mau menyampaikan kan makanya kita koordinasi sama pengurus Himpura saja. Waktu itu kan begitu, Pak. Karena saya memahami, oke lah, kita nggak ada kaitannya dengan Dapenra, Yakap, tidak ada kaitannya dengan langsung enggak, oke kita melalui Himpura. Maka saya mau ngomong ke pengurus Himpura pusat itu. Nah, dengan kejadian-kejadian itu termasuk ya pengalaman saya yang tadi disebut Pak Widodo bahwa memang saya merasa bahwa Dapenra kayaknya ini kebakaran jenggot atau kebingungan jangan sampai terjadi seperti yang sudah minta bantuan saya untuk ngurus kebablasan dari tahun 2008 sampai 2021, 13 tahun kebablasan transfer. Dan ngurusnya itu, waduh susahnya minta ampun saya. Tapi kita pengurus ikhlas membantu itu. Nah setelah kita mengurus itu, kita agar tidak terjadi ngirim surat ke Dapenra, yaitu mau ngecek ke lokasi-lokasi, direken aja enggak. Ya sudahlah, saya enggak apa-apa. Terima kasih. Saya ngomong Pak Sarip, saya mendoakan yang terbaik. Semoga semuanya pengelola Dapenra sehat, sukses dan bisa menikmati pensiun seperti kita. Itu doa kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana dengan kejadian-kejadian ini? Saya beberapa usulan ini ya terus terang mungkin menjadi bahan untuk perbaikan bahwa
Satu, bahwa apakah kejadian ini saya tulis secara formal karena saya nggak punya kewenangan apa-apa. Saya minta kesepahaman dari Himpura Pusat. Yang kedua, jadi kejadian tadi saya ingin tulis, ingin laporkan kemana, apa saya ngirim langsung ke Dapenra atau ke Himpura atau kemana. Saya tulis agar bisa jadi catatan, ya, agar tidak terulang kayak gini nih. Yang kedua, bahwa usulan saya peraturan Dapenra terkait pembayaran pensiun ini harus diupdate. Harus diupdate usulan saya. Bagaimana cara kalau memang mau dihul, aturannya bagaimana? Kalau memang batasannya April, mestinya kan Mei paling tidak sudah diperingatkan. Beri lagi waktu 1 bulan misalkan, umpamanya ini. Itu maksud saya tertulis orangnya. Gitu loh. Jangan main telepon terus dihul. Ya Allah, ini duitnya pensiunan ditunggu-tunggu saya gitu. Nah, terus peraturan yang tidak ribet tadi usulan saya, termasuk janda itu janganlah sampai kecamatan formulirnya itu. Saya sudah usul waktu itu ada Pak Poyo ini ngomongnya, jadi katanya udah Pak tetap aja di situ, enggak usah dirubah tapi apa sampai lurah aja. Kemarin saya ngecek, loh Pak masih ada formulirnya, ada camat ya, saya kecamatan. Bayar lagi Bu. Iya Pak, bayar 100 Pak. Loh saya itu mengupdate Pak orang-orang ini, saya ngomong bukan apa ya, ini ikhlas Pak, tulus untuk membantu orang-orang. Yang ketiga tadi disampaikan Pak Penasehat bahwa kita perantara, tentu dalam membina pensiunan itu tadi Pak Widodo sampaikan, kita pasti butuh biaya lah. Saya tadi hanya ngecek ke Banyuwangi, ke Blitar, ke Tuban, ganti ongkos tiket, enggak minta apa-apa kita. Naik kereta, nyewa kendaraan, silahkan diganti. Kalau biaya sewanya buktinya diminta, kita kasihkan. Hanya itu sebenarnya kita. Supaya kita membantu itu gitu loh. Nah, kalau memang tidak bisa, tidak ada uang dari Dapenra Yakap, ada Pak Nur Sabto. Bagaimana Pak kira-kira kalau usulan kita setiap pensiunan ini setelah pensiun dimasukkan PKB, ada uang monitoring atau verifikasi satu orang setahun katakanlah 150 atau 100.000, ya kali wilayahnya itu disahkan gitu loh. Nanti mengenai kalau nggak bisa PKB, apakah itu kesepakatan Dapenra Yakap biayanya dibagi-bagi gitu misalkan, agar bisa berjalan monitoring itu. Ya kalau nggak ada biaya orang-orang pensiunan suruh ngecek ya yang punya uang nggak apa-apa, saya pun juga ikhlas. Tapi kalau jauh terus bagaimana? Itu maksudnya. Sehingga usulan saya yang ketiga itu, tolong kalau bisa biaya itu masuk di PKB, kalau enggak ya dianggarkan. Kemudian yang terakhir usulan saya mendengar, mudah-mudahan salah, dari Pak Sarip menceritakan kalau dalam waktu dekat ada sosialisasi Dapenra sama Yakap ke cabang. Mohon maaf Bapak Ibu Dapenra dan Yakap, sebaiknya dana sosialisasi ke cabang gunakan untuk memperbaiki sistem Bapak Ibu agar pengelolaan monitoring pada pensiunan jauh lebih baik dari sebelumnya. Usulan saya itu. Jadi kalau saya disuruh mengumpulkan sosialisasi Yakap dan Dapenra, mohon maaf, sebaiknya dananya digunakan itu akan lebih bermanfaat. Hemat saya begitu. Dan terakhir, sekali lagi mengingatkan, mohon perlakukan pensiunan ini sebagai pelanggannya Dapenra dan Yakap, sehingga diperlakukan sebagai customer, bukan yang lain. Demikian kurang lebihnya Bapak Ibu. Saya mohon maaf bahasanya Pak Suwardi, Bambang Hermanto, maaf Bapak Ibu, kok belum kenal saya Ketua Himpura Surabaya. Mungkin bahasanya bahasa Surabayaan. Sekali lagi tidak ada niatan yang lain kecuali ingin memperbaiki tata cara dalam memanage pensiunan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wadi melengkapi yang disampaikan Pak Widodo, sampaikan Pak Gunawan. Saya kira kita makin bisa memahami kondisi yang ada. Mudah-mudahan
Pak Wadi, sebaiknya memang apa yang Bapak sampaikan itu bisa ditulis. Nanti kita bisa sampaikan ke yang berkepentingan untuk memperbaiki kondisi yang ada, termasuk Pak Widodo tadi. Baik, saya kira waktu berjalan terus, kita perlu tambah lagi atau cukup 2 ini sudah mewakili kondisi yang ada, sehingga kita berikan kesempatan kepada Bu Dewi Pak Poyo, Pak Nur Sabto. Cukup Pak, sudah cukup. Baik, terima kasih Pak Hadi. Monggo silakan Bu Dewi atau Pak Poyo atau Pak Nur Sabto yang duluan, atau Bu Dewi dulu ya. Baik Pak, makasih Pak. Ya, monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Gunawan sebagai pembina, Pak Syarif dan Bapak Ibu semua yang hadir dalam forum Zoom ini. Yang pertama, terima kasih banyak atas semua yang sudah disampaikan melalui tadi Pak Widodo Marmer dan Pak Wadi. Kemudian yang kedua akan menjadi catatan bagi kami. Kemudian yang kedua, kami mohon maaf kalau ternyata ada miskomunikasi di sini dan terdampak pada beberapa yang Bapak Ibu sampaikan tadi, yang Bapak sampaikan tadi. Bu, maskernya boleh dibuka nggak ya? Biar suaranya agak jelas. Oh iya, iya Pak. Ya, mudah-mudahan nggak menular Pak Poyo. Iya, Salam sehat. Salam sehat Pak. Iya Pak. Terima kasih atas semua yang sudah disampaikan tadi Pak Widodo dan Pak Wadi, dan mungkin Bapak menjadi keluhan yang mungkin belum sempat disampaikan juga oleh Bapak-Bapak yang lain. Ini kesempatan yang baik sekali. Kami dari Dapena sangat menyambut pertemuan ini, karena ini menjadi kesempatan untuk kami menyampaikan hal-hal yang mungkin selama ini menjadi agak miss di antara kita. Yang pasti tidak ada maksud dari kita untuk seperti tadi yang Bapak Wadi sampaikan, menganggap atau ke Bapak Ibu pensiunan ini sebagai musuh, sama sekali tidak. Jadi nanti secara lebih detail supaya tidak berpanjang-panjang, nanti Pak Poyo yang akan menyampaikan apa, bagaimana, dan proses yang selama ini sudah kita lakukan. Memang yang disampaikan Pak Wadi tadi, salah satunya yang menjadi pertimbangan adalah satu, bahwa ini adalah amanah dari PDP, bahwa updating data itu menjadi wajib. Kemudian yang kedua juga yang tadi Pak Wadi sampaikan, ada beberapa kasus yang kita kebablasan membayarkan dan cukup lama, dari 2013 sampai 2020, dan itu tidak hanya 1 orang. Jadi, dan Pak Wadi sudah terima kasih banyak, sudah sangat bantu. Itu memang prosesnya sangat panjang, bukan cuma di Surabaya, di tempat lain juga ada, dan ada bahkan yang sampai saat ini masih dalam proses untuk penyelesaian. Ini yang juga menjadi bagian dari pertimbangan kami, mengingat kita juga dimonitor terus oleh OJK. Tapi barangkali ada memang beberapa hal, terutama untuk komunikasi, yang perlu kita perbaiki, dan hal-hal lain sudah menjadi catatan saya tadi. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, tapi untuk lebih detailnya Pak Poyo silakan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syarif, Pak Kun, dan Bapak-Bapak yang kita guru sekalian, Pak Kun dan Indonesia. Perkenalkan, saya melengkapi apa yang disampaikan Bu Dewi. Pertama, saya ingin menyampaikan, mungkin ada yang tadi disampaikan oleh Bapak-Bapak kita, ada yang mungkin juga perlu saya jelaskan di sini ya. Jadi pertama, bahwa Himpura itu sampai saat ini yang kami terima itu sekitar 40% keanggotanya, 1.100 dari 2.700-an. Artinya sekitar 60% itu belum masuk anggota Himpura yang tercatat di Dapemra. Kayak Bali, Surabaya, Makassar itu belum menyampaikan ke kita datanya, jadi kami juga tidak bisa memverifikasi bahwa itu adalah masuk bagian dari Himpura yang mungkin mau minta dipotong. Jadi itu.
Terus yang kedua, tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Bapak Penasehat, Pak Sarif, Bu Dewi juga. Jadi pendataan ulang itu memang itu amanah aturan ya, termasuk ya tadi mungkin Pak Wadi tadi menyampaikan termasuk bagaimana kalau tidak melakukan pendataan ulang. Saya perlu sampaikan di sini, kalau kita mengacu kepada PDB sebenarnya ya pendataan ulang sebagai sesuatu yang menjadi wajib. Terus ada juga konsekuensi di belakang. Tadi kalau kita mau jujur saja, kalau kita mau kita biarkan ya tidak ada konsekuensi apa-apa. Tapi di PDB itu juga mengatur kepada kita untuk sementara meng-hold. Tapi yang kita lakukan ya kita juga memberikan waktu, memberikan ruang kepada beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin yang sepuh-sepuh pensiunan yang belum menyampaikan pendataan ulang. Jadi dari bulan Februari kita kirim data itu mungkin sampai Maret dan 30 April itu sebenarnya batas akhir. Nah, kita baru bulan Agustus, 31 Juli kita kemarin kita memang ada yang kita cut off. Dan mungkin saya sampaikan ke bapak-bapak pengurus, terima kasih. Tahun ini pendataan ulang hampir 90% ya, 89 yang sudah masuk. Ya kan? Jadi mungkin tahun terbanyak yang sudah masuk dari pendataan ulang, dan ini dari teman-teman kita juga luar biasa proaktifnya untuk selalu menghubungi kepada teman-teman yang belum melakukan pendataan ulang. Terkait tadi informasi yang mungkin sampaikan Pak Wadi, mohon maaf, mungkin ada sedikit miss ya terkait dengan kenapa di-hold ya. Jadi kita juga sebenarnya ada step-stepnya ya, kita tidak serta-merta, ya aturannya kalau tidak melakukan pendataan ulang, kita terus kita hold, kita tidak serta-merta gitu juga. Jadi kita lacak, kita cari nomor teleponnya, kita cari ke temennya, cari ke Himpura juga, ini dari teman-teman staf kita, itu mereka tidak dapat informasi, ya kita lakukan hold. Itu pun dari 327 yang belum menyampaikan pendataan ulang, mungkin terakhir 310 ya. Jadi masih ada sebenarnya 310 yang belum melakukan pendataan ulang. Dan kita proaktif juga untuk menghubungi yang bersangkutan. Jadi tujuan kita sebenarnya, mohon maaf Bapak Ibu, jadi kita juga kan sebenarnya di satu sisi kita juga ingin melayani Bapak Ibu, pembayaran manfaat, memudahkan. Namun tadi kita juga ada yang harus kita selamatkan, jangan sampai tadi mungkin Bu Dewi menyampaikan kebablasan kita prosesnya. Ada satu yang dibantu oleh Pak Wardi, Pak Wahid itu ya. Di sisi lain juga kita mengurus sendiri, ya lumayan berat effortnya. Ada yang berhasil, ada juga yang mungkin kebablasan, ada keluarganya yang walaupun mungkin bukan haknya, akhirnya kita juga ya pelan-pelan ada kita minta untuk dikembalikan, walaupun ya ada juga yang tidak bisa dikembalikan karena sudah dipakai oleh anggota keluarganya. Nah itu sebenarnya dari situ mungkin kami berpikir, oh ya ini caranya yang paling pas sebenarnya seperti apa sih? Mungkin nanti bapak-bapak dari bapak-bapak semua ya bisa menyampaikan kepada kami. Nanti kami akan juga sinkronkan dengan ketentuan di kita, baik PDP, baik tata kelola. Memang ada kendala juga di tata kelola kita yang diputuskan oleh pendiri juga harus sampai ke Pamong Praja. Jadi di situ juga kenapa tadi ada formulir yang sampai ke kecamatan ya. Di situ memang juga diatur ya kan. Tapi kita juga dari teman-teman di sini, ini mohon maaf Pak Wahdi, kita itu begitu ditelepon, kita pastikan ada orang yang masih hidup. Kita nggak ada yang kita hold. Tidak ada yang dari Dapeda itu kita hold, karena itu dari 310 itu yang terakhir itu kan hanya tinggal sisa 15 itu kan kita cari terus, walaupun mungkin tadi kata Pak Budi itu sebenarnya hak kewajiban, kita nggak lihat ke sana lah, hak kewajiban. Kalau lihat hak kewajiban nanti di ketentuan malah itu nanti jadi agak sedikit kaku nanti kita, ya sudah kita proaktif aja dari teman-teman, teleponin satu-satu ya kan, untuk apa ya, untuk memastikan jangan sampai tadi kita ada 1-2 mungkin yang terlewat, tapi tidak ada maksud untuk mempersulit. Karena sudah ya hanya sulit ya kan, apa namanya itu kelurahan aja ada sulit ya. Kita memastikan bahwa orang itu masih hidup ya kan, nanti mungkin ya nanti kita atur, ya ada
surat pernyataan atau rekomendasi dari Pengurus. pengurus setempat bahwa yang bersangkutan masih hidup, kita proses. Kita nggak akan lihat, oh perkataan itu sudah sampai belum. Kalau sudah sampai belum, kita 310 kita hol semua Pak Bu Mas Arief. Jadi kita tidak lakukan itu karena apa? Ya kita lihat juga, oh iya ini kan kita tidak hanya melihat PDP saja. Kalau melihat PDP saja maka itulah akan kita hol. Jadi itu mungkin ya Pak Sarif, Bapak Ibu, mohon maaf mungkin sekali lagi kalau ada hal-hal yang selama ini mungkin dianggap kami itu agak kurang sopan, kurang berkenan ya, tapi ini juga sebenarnya kami longgarkan juga dari ketentuan yang ada. Jadi ketentuan itu juga sebenarnya sudah sangat rigid mengatur ya, sampai dengan bagaimana kalau nomor telepon berubah ya ganti gitu kan. Saya juga beberapa kali telepon langsung case-nya. Mbak Nana telepon langsung, saya telepon, padahal teman saya sendiri. Jadi saya pendataan ulang ini Mbak, tidak, oke. Saya telepon, nomor telepon ganti. Iya ganti, melaporkan tidak ya. Bagaimana kita bisa menghubungi kalau seperti itu ya. Walaupun mungkinnya orangnya masih siap walafiat, masih tegar bugar, tapi kan kita tidak punya akses ke sana. Nah, mungkin salah satu case itu, mungkin banyak case yang oleh Bu Nana, karena apa? Ini 50% ini kan non himpura ya. Jadi ini juga Bu Nana proaktif terus ya. Nanti yang 40% kami mohon Bapak Ibu juga untuk membantu kita untuk kalau ada data-data ini yang masuk himpura, yang dalam jangkauan himpura, artinya bisa memastikan orang ini satu lah, pokoknya kader kami itu hidup. Karena memang kewajiban kita itu ketika masih hidup ya, kita kan nggak lihat yang bersangkutan sakit atau tidak. Mungkin itu Pak Sarif, tambahan dari saya ya. Jadi mohon maaf mungkin kalau ada hal-hal yang agak kurang berkenan. Terima kasih Pak Sarif. Baik, terima kasih Bu Dewi, Pak Poyo atas penyampaiannya. Jadi yang saya tangkap sebetulnya ya sedikit miskomunikasi saja, karena pengurus Dapenra merasa ini suatu yang tapi penyampaiannya kepada pengurus cabang Himpura tidak seolah-olah komunikasinya putus ya. Jadi barangkali apa yang disampaikan Pak Wardi, Pak Widodo itu boleh dinotulasikan, nanti disampaikan ke pusat, nanti kita coba bahas sama-sama secara detail gitu ya. Kemudian kita carikan jalan keluar yang baik. Kalaupun ada kasus-kasus demikian itu, apakah sebaiknya kita libatkan pengurus cabang untuk sama-sama menyelesaikan gitu Pak Bu Dewi, Pak Poyo, supaya yang case-case khusus seperti di Surabaya itu ada 6 atau 7 orang gitu ya Pak Poyo ya. Kemudian di Bali juga ada. Barangkali kita bisa bicarakan hal itu secara khusus kepada pengurus cabang supaya pengurus Himpura cabang itu mempunyai peran untuk membantu Dapenra dari sisi update formulir tadi ya. Gitu. Mungkin itu ya Pak Wardi ya. Nanti kita coba formulasikan. Barangkali kalau menyangkut ketentuan, kalau itu ada kesempatan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, anggaran PDP-nya Dapenra, mungkin yang janda harus dikuatkan dengan kelurahan cabang itu bisa diberikan semacam note gitu ya, katakanlah semacam tambahan catatan apabila yang bersangkutan itu sudah jompo atau sudah ini, itu diberikan toleransi. Barangkali dikuatkan oleh surat pengurus atau surat keterangan pengurus atau hal lain yang bisa memudahkan Dapenra meyakini bahwa pensiunan itu masih ada, sehingga dia berhak untuk menerima manfaat pensiun. Intinya kan itu sebetulnya ya Bu Dewi, Pak Poyo ya. Intinya itu. Mudah-mudahan Pak Sarif. Ya, gimana Pak? Ya, karena Bapak nyinggung saya tadi, jadi ya sebenarnya kan gini Pak, kalau
tadi arahnya bahwa diminta bantuan seperti sampaikan Pak Widodo, bahwa kita ini kan sama Dapendra nggak ada hubungan, sehingga sama Dapendra ya mungkin kalau mengeluarkan biaya ya nggak ada anggaran biaya untuk kita. Artinya kalau menyelesaikan orang yang jauh-jauh itu kan nggak mungkin keluar biaya sendiri, Pak. Ya, ya. Jadi menurut saya tadi usulan saya, ya ke depan kita usulkan aja untuk monitoring mungkin apakah dimasuk di PKB tadi usulan saya. Karena kalau sekarang untuk menyelesaikan, ya selama ini kan enggak, loh, Himpura cabang itu siapa? Hubungannya dengan Dapendra itu apa? Saya terus terang sekarang laporan kematian ya enggak perlu laporan gitu. Karena sudah diurusi Dapendra sendiri gitu. Jadi mengenai apa yang saya sampaikan akan saya tulis Pak, nanti saya laporkan. Itu aja Pak, terima kasih. Baik. Iya, terima kasih Pak Wardi. Tadi yang saya maksud case-case khusus saja. Kalaupun ada yang belum terselesaikan, itu bisa dibahas lebih lanjut supaya tidak terjadi seperti ini gitu Pak Wardi. Jadi memang seolah-olah tidak ada hubungan memang Pak Wardi antara, tapi apabila Dapendra maupun AP1 memberikan peran lebih kepada kita, pada Himpura itu lebih baik untuk menyelesaikan. Dan apabila mau mengambil langkah-langkah seperti penundaan manfaat pensiun itu segera terinformasi dulu ke pengurus Himpura sehingga tidak terjadi seperti yang saat ini gitu. Nah, mengenai biaya itu memang juga agak sulit memang Pak Wardi ya. Kalau dimasukkan PKB rasanya nggak mungkin karena kita udah pensiun. Satu-satunya jalan ya memang pengurus Dapendra atau Yakap memandang sesuatu yang menjadi permasalahan itu bisa ditransfer, dibantu oleh kita kan gitu ya. Kalau dia merasa, kalau Dapendra merasa jauh gitu ya, merasa sulit untuk menyelesaikan. Sebetulnya dengan Himpura lah pengurus Dapendra itu dapat terbantu sebetulnya, tidak bisa langsung. Barangkali nanti kita bahas detail lebih lanjut Pak Wardi supaya kondisinya lebih baik, pensiunan lebih baik, dan Dapendra bisa lancar dalam pengurusan segala sesuatunya. Pak Sarif, tambahan dikit, Pak Sarif izin. Ya, gimana Pak? Makasih Pak Sarif, makasih Pak Wardi, makasih. Terima kasih penjelasannya Dapendra, memang itu sangat substansi, jadi tidak akan menyentuh. Kita harus melihatnya begini Pak Sarif, Himpura tidak ada hubungannya dengan Dapendra secara organisasi benar, tetapi jangan dilihat, jangan disesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Himpura, di cabang itu yang menjadi pembina atau penasihat adalah GM. Makanya ketika kami terjadi stuck memberikan informasi yang terbaik, kami datang ke GM. Pak GM, you are my pembina. Anda adalah penasihat saya mau lihat senior-senior saya yang sudah lemah, yang tidak bisa dihubungin apa-apa, kami akan datangin. Terus terang kami akan usaha biaya sendiri. Lalu Pak GM ngomong, "Gak udah, saya tambahin." Itu contoh. Maksud saya, secara organisasi benar, kita tidak ada hubungan secara langsung, kecuali Pak Sarif, kita Himpura Pusat MOU dengan Dapendra dan dengan Yakap. Lalu kita sebagai cabang melaksanakan tupoksi sesuai dengan perintah yang sudah ada MOU antara Himpura Pusat dengan cabang. Menurut saya ini penting. Kenapa? Tidak mungkin organisasi seperti Dapendra dan Yakap akan merangkul seluruh pensiunan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan komunikasi yang sangat terbatas. Kecuali kami, Pak. Sekali lagi, kami memberikan catatan. Kecuali kami, para pengurus Himpura yang bisa merangkul mereka, mendatangin mereka. Kalau enggak, kalau Anda hanya mengandalkan digitalisasi, mereka jauh. Jadi menurut saya, Pak Sarif, nanti ini, menurut saya Pak Wardi, kita nggak perlu bikin surat work for Pak Wardi. Nggak usah, ini urusan
ini formal meeting, silahkan notulensi Himpura Pusat. Himpura Pusat melaporkan, kebetulan ada Pak Sabto, ada Yakap, ada Dapenra, catatlah mereka. Menurut saya nggak perlu, karena kami terus terang, kalau bicara Dapenra dan Yakap, kami tidak ada hubungan sama sekali. Yang ada adalah kami dengan Himpura Pusat. Silahkan notulensi Himpura Pusat dan melakukan diskusi dengan Direksi Angkasa Pura, maupun Himpura, Yakap maupun dengan Dapenra. Kalau Pak Sarip minta perwakilan para pimpinan di cabang, ya monggo, kami akan usahakan, kami akan bercerita sebagai menceritakan apa yang terjadi di lapangan. Ya saya kira itu. Kalau tertulis nggak usah, Pak Wardi nggak usah. Kita bukan bawahannya, Pak. Kita bertanggung jawab masing-masing. Yang penting kita sudah bantu masuk surga, Pak Wardi. Kita pokoknya niatannya baik, membantu. Selanjutnya adalah terserah bantuan kita dianggap sepele, ya kita alhamdulillah, puji Tuhan, astungkara, sangat membantu Himpura Pusat, ya kita juga matur nuwun, sangat membantu Dapenra, kita matur suwun. Cuman kita nggak elok lah kalau kita sebagai ketua daerah masing-masing membuat laporan vote for gitu loh, nggak perlu Pak Wardi. Menurut saya kita udah cerita di sini, kita nggak formal meeting, silakan Himpura Pusat penggodoknya beserta jajaran pengurus pusat. Saya kira itu, mohon maaf, tapi kalau Pak Wardi buat surat silakan, tapi saya nggak perlu buat surat, Pak. Saya komunikasi aja. Ya, terima kasih. Saya kira, terima Pak kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira kita cukupkan aja. Mungkin terakhir dari Pak Sabto yang mau bisa menyampaikan, Pak. Halo Pak Sabto, masih ada nggak ya? Pak Jarmasin mau bicara, Pak Sarip? Bentar Pak, biar Pak Sabto melengkapi, menyampaikan. Ya. Dikasih kesempatan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ketum Himpura, yang kami hormati Bapak Penasehat Himpura, Bapak Pengurus Himpura Pusat, Bapak Kepala atau Ketua Himpura Cabang, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Selamat siang. Ini langsung aja Bapak Ibu sekalian. Memang kalau kaitannya dengan GS ada untuk sumbangan. Mohon maaf, ini sumbangan kematian. Bantuan pemakaman. Iya Pak, pokoknya semacam itulah. Yang besarnya memang 5 juta. Cap 77. 5 juta itu ada, termasuk juga ada di PKB juga ada Pak. Itu 5 juta. Itu memang prosesnya, syaratnya itu juga ada Bapak sekalian, karena ini kan terkait dengan pengeluaran uang. Jadi mungkin syaratnya nanti kalau kurang-kurang nanti bisa ditambahkan di sini yang ikut dari GS Bu Tati sama Pak Triyono. Ya dokumennya biasanya ya akte kematian, kemudian SK pensiun, kemudian nomor rekening yang akan ditransfer dari ahli warisnya. Kalau memang itu nanti dikuasakan ke Himpura, ya mungkin mohon ada surat kuasanya. Itu Pak, itu nanti akan kita proses. Kalau dari cabang yang mungkin diproses di teman-teman cabang, kemudian disampaikan ke pusat Pak. Karena sekarang ini Pak, semua pembayaran itu terpusat Pak. Jadi di cabang itu sekarang tidak bisa mengeluarkan uang sebelum ada transferan dari Jakarta. Jadi semua itu diproses di kantor pusat di Jakarta. Jadi mungkin ini, mohon maaf lagi, ini mungkin memakan waktu. Belum lagi kalau syaratnya ada yang kurang. Kalau contoh kasus kemarin dari Surabaya, memang ada yang kurang dokumennya, kemudian dimintakan lagi, terus dikirim ke Jakarta. Nah ini kami sampaikan kemarin sudah saya cek, itu memang dari cabang Surabaya baru masuk tanggal 5 Agustus Pak. Jadi saya juga nggak tahu, saya juga mohon maaf, saya juga nggak ngecek detail, cuman saya tanya ke Surabaya, ada data yang kurang, kemudian sudah dilengkapi, dikirim lagi ke Jakarta, saya lihat data masuk di APPS-nya itu tanggal 5 Agustus.
Pembayaran di Jakarta, Bapak Ibu sekalian, setiap bulan ada Pak pembayaran untuk internal. Tapi kalau untuk vendor itu 4 bulan Pak. Jadi di Angkasa Pura ini saking karena kondisi pandemi sehingga untuk vendor itu dibayarnya 4 bulan setelah dokumen masuk. Tapi kalau untuk internal termasuk untuk pensiunan itu setiap bulan ada. Dan itu saya nggak tahu persis Pak, apakah tanggal 10, apakah tanggal 25, atau sama vendor tanggal 30. Kalau vendor setiap tanggal 30. Tapi kalau untuk karyawan bisa tanggal 10, bisa tanggal 25. Itu pun gini Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan itu pun masih tergantung nanti dari teman-teman keuangan melihat prioritasnya. Tapi mohon maaf sekali lagi bukan masalah itu Pak, tapi nanti saya pun kalau memang ada data-data seperti itu saya akan sampaikan bahwa ini juga masuk kategori prioritas. Karena kalau tidak masuk kategori prioritas Bapak Ibu sekalian itu masih bisa ditunda. Itu. Bahkan tunjangan pegawai pun ada yang ditunda Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kondisi perusahaan sedang tidak baik-baik saja. Makanya teman-teman keuangan sangat-sangat tadi Pak prioritas itu di sama teman-teman keuangan itu sangat dipegang gitu. Tapi tadi Pak bukan berarti ini tidak prioritas, bukan Pak, tapi secara umum itu ada seperti itu karena saking kondisi perusahaan yang seperti ini. Itu Pak. Kemudian mungkin Pak tadi yang disampaikan Pak Widodo, disampaikan Pak Wardi, mudah-mudahan gini Pak, kalau memang Bapak perlu kunjungan, kalaupun butuh kendaraan, mungkin Bapak bisa sampaikan saja ke Pak GM atau ke SMGS atau ke manajer GS, tolong sampaikan saja bahwa saya butuh ini, tolong dibantu. Nanti saya juga akan komunikasi ke teman-teman di cabang. Kalau tadi Pak Widodo malah dikasih dari Pak GM, tapi kalau nanti tidak pun, ya mudah-mudahan nanti teman-teman kalau ada kendaraan yang tidak dipakai itu bisa dipinjamkan gitu Pak untuk mengantar Bapak Ibu yang akan melakukan survei ke teman-teman yang di luar daerahnya Bapak Ibu gitu loh. Mudah-mudahan itu karena ya bagaimanapun nanti akan sampaikan ke teman-teman GS di cabang bahwa beliau-beliau ini adalah sesepuh kita, senior kita. Kalau memang itu perlu, mudah-mudahan itu bisa Pak, bisa dibantu. Apalagi kalau Pak GM-nya tadi seperti Pak Widodo sangat murah hati ya mungkin lebih dari itu, tapi minimal nanti akan sampaikan kalau memang ada kendaraan, tolong itu juga dibantu. Mungkin dari saya itu Pak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam. Pak Sarip, saya sedikit saja ke Pak Nur Sabto, Pak. Pak Nur tadi kan nyinggung masalah Surabaya ya. Jadi CAP 77, nah ini mumpung ketemu Pak Nur Sabto mohon dipertegas. Di CAP 77 sekarang surat keputusan itu yang terkait dengan bantuan pemakaman, setiap pengajuan itu saya lampirkan agar dibaca gitu. Fungsi JS agar membaca. Kenapa ini dilampirkan? Loh, Wocon, ini tugasnya JS agar ngerti. Itu di pasal 4 saya blok dengan warna kuning. Baca ini. Kemudian syaratnya hanya melampirkan surat kematian. Tolong jangan diminta orang himpura diminta SK pensiun. Aku wong zaman biyen raro SK pensiunnya kapan ya gitu. Itu kan aneh-aneh yang diminta menurut saya. Kalau nomor rekening oke. Jadi tolong ditegaskan ke cabang atau ke keuangan surat kematian dan rekening ahli waris. 2 itu saya kira sudah cukup. Mengenai cara membayar kita akan mengikuti prosedur, enggak masalah. Terima kasih saya. Jadi itu tolong ditegaskan. Jadi dokumen jangan orang-orang yang ditinggal meninggal suruh nyari SK segala. Waduh Pak wis tua-tua SK-nya wis gak karuan gitu loh. Jadi di SK-nya Bapak CAP 77 Bapak baca itu. Di CAP nomor 77 pasal 4 hanya surat kematian, Pak. Tolong jangan minta yang lain. Saya sekarang ngirim tak lampir itu ini surat kematiannya. Ini nomor rekeningnya. Silahkan dikirim langsung ke
ahli waris sesuai nomor itu. Nggak ada uang-uang, langsung transfer sana aja gitu. Setuju Pak Wardi, setuju. Ya, kemudian tolong saya terima kasih Pak Sabto sudah memberi fasilitas tadi, tolong sampaikan GM kalau kita butuh kendaraan, walaupun kita ini kalau sudah pensiun datang ke kantor aja kadang-kadang opo mana sih, opo mana gitu. Itu sudah membawa psikologis tersendiri Pak, tapi terima kasih, akan saya coba gitu seperti itu. Terima kasih Pak Nur Sabto, Pak Sarip, terima kasih. Salah-salah kata mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Wardi, Pak Sabto. Terima kasih, mohon menjadi penegasan VPGS kepada senior manager ya di cabang-cabang barangkali mengenai hal ini. Mungkin bisa dilihat kembali persyaratannya, benar nggak? Harus pakai SK pensiun, harus pakai KK, gitu ya. Yang jelas menurut Pak Wardi tadi hanya rekening sama kematian. Mudah-mudahan saat ini kan sedang Zoom meeting ya Pak Sabto dengan teman-teman BS cabang. Mudah-mudahan bisa tersampaikan. Terima kasih bisa fasilitasi pinjam kendaraan. Memang kadang-kadang setiap cabang beda-beda Pak. Kebetulan di pusat kita juga sering pinjam, kalau ada yang meninggal kita pinjam kendaraan, kalau ada perlu yang lain juga pinjam kendaraan, begitu. Baik, saya kira sudah cukup jelas mengenai Banjarmasin, Pak. tunjangan kematian. Ini tinggal ada Banjarmasin nih. Udah ya, satu aja ya Banjarmasin ya. Ya. Nah, baik, silakan Pak. Oke, sudah. Maheru. Sudah muncul suaranya nih, Pak. Sudah. Oke, terima kasih. Saya langsung aja ke masalah yang ingin saya sampaikan. Pertama, kalau ada data alamat pensiunan, tolong direkap semua, dikirim ke masing-masing cabang. Yang kedua, saya pernah memberi pengantar surat kematian, pensiunan, kebetulan perbantuan, namun sudah diambil semua masa pensiunan. Karena beliau almarhum memiliki SK pensiun dari direksi, sehingga perlu mendapatkan bantuan ambulan dari direksi. Sudah diurus dengan persyaratan lengkap. Kemudian saya sampaikan kepada ahli waris almarhum, kebetulan anaknya, dan kerja di Gapura, seperti masalah tata laksana di kantor, tolong sampaikan ke bagian personalia, nanti beritahukan bahwa Anda siapa, syarat-syaratnya bagaimana. Proses sudah jalan, karena saya khawatir pada saat menyerahkan itu, pas 30 hari meninggalnya, setelah meninggalnya almarhum, karena terlambat bersurat. Keterlambatan disebabkan oleh pengurusan surat-surat dari instansi karena ada cuti bersama dan lain sebagainya. Untung saya datang pada saat hari 30 hari setelah meninggal itu masih ada kesempatan. Jadi setelah disampaikan ke cabang, tidak lama karena saya ada tanda tangan di situ memberikan surat pengantar, cabang mungkin sekitar 3 minggu atau berapa itu memberitahu kepada saya bahwa surat atau klaim untuk bantuan ambulan dari Bapak atas nama X tidak bisa diproses karena yang bersangkutan pensiun dari Bandara Juanda. Nah, almarhum adalah pensiun bermukim di Samsudin Nur. Jadi dalam hati saya tanyakan kepada petugas yang memberitahukan, apa alasannya? Karena saya ada mengurus 2 orang almarhum yang hampir-hampir mirip, karena yang satu pensiun di Bali, yang satu pensiun di Surabaya. Ternyata dua-duanya juga bisa terbayarkan uang ambulan itu. Terus kemudian jawabannya dia, oh Pak, kalau gitu saya akan cek aturannya atau SK-nya. Tapi sampai sekarang tidak mendapatkan
jawaban sebetulnya bagaimana. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini barangkali bisa ditelisik yang betul bagaimana. Karena dalam pikiran saya, kalau yang membayar itu dari AP pusat, manajemen AP pusat, dibayarkan melalui cabang. Cabang dimanapun saja disampaikan suratnya mungkin tidak bermasalah. Yang penting tepat sasaran. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya juga mendapatkan hal serupa dengan data pensiunan di Bali dan Juanda, karena ada 8 orang yang ditanyakan, tapi saya minta dibacakan nama-namanya, dan saya ketahui semua bahwa yang ada itu masih ada semua. Dan yang saya masih ragu, pensiunan janda atas nama X. Kemudian saya cek kepada salah satu pengurus, ternyata dia juga masih ada. Hanya saya sampaikan melalui WA, melalui telepon, bahwa semua yang ada catatan belum sampai ulang datanya itu ternyata masih ada semua. Saya meyakinkan bahwa masih ada. Dan tolong jangan sampai ditunda pembayarannya. Dan dapat dimengerti, ternyata juga sudah dibayar. Tetapi kelanjutannya bagaimana, saya tidak ada informasi lagi. Terus saya bilang tolong dibikinkan surat aja dari Dapenra yang memberitahukan permasalahan itu, dikirimkan melalui WA ke saya, tidak apa-apa, nanti bisa saya lanjutkan. Karena kalau saya yang menyampaikan aja, sedangkan surat-suratnya sudah terkirimkan, karena ada yang melalui pos, ada yang melalui Himpura. Kebetulan yang mengirim itu mungkin melalui pos atau JNE atau ekspedisi yang lainnya, sehingga kami tidak enggan untuk bereaksi untuk menyuruh data ulang, tetapi hanya informasi melalui telepon WA. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Mohon dapat. Terus satu lagi Pak ada. Jadi kalau berbicara mengenai biaya operasi bagi cabang, nah, kalau kita flashback ke belakang, rasanya dalam keadaan masih sehat-sehat saja, dulu itu memang ada bantuan biaya operasional. Dan tahun yang lalu juga ada, yang tahun ini belum ada. Tapi saya tidak berharap banyak karena kondisinya seperti itu. Ya, apa yang ada kita laksanakan sesuai dengan operasional keuangan. Terima kasih Pak Sarif. Itulah yang ingin kami sampaikan dan dapat penjelasan atau yang akan bermanfaat bagi seluruh pensiunan yang ada di seluruh cabang. Terima kasih. Balikpapan satu. Terima kasih Pak Maheru. Tadi yang dimaksud ambulan tadi uang kematian. Ya. Oh, iya. Namanya ada uang tenda, ada uang kematian, ya, ada uang ambulan ya. Itu kan. Ya, saya kira itu tinggal proses saja Pak, dimonitor aja nanti mudah-mudahan. Enggak, karena tidak diproses oleh cabang, mungkin tidak diteruskan. Iya. Kalau gitu kita monitor terus Pak. Bapak tanyakan ke dia, nanti kalau sampai pusat kita bantu pengurusannya ke pusat. Kan tadi sudah disampaikan Pak Nusapto, bayarnya melalui pusat evaluasinya. Ya. Kalau mau dibayar cabang pasti melalui pusat juga gitu loh. Jadi proses itu terselesaikan di proses apa enggak, itu yang Bapak harus tegaskan di sana di Banjarmasin gitu ya. Iya. Itu jadi pada prinsipnya kan melalui cabang mana saja bisa Pak, yang jelas kan memang lokasinya dan syarat-syarat benar ya. Nggak masalah ya, nggak masalah. Mengenai data nanti kita koordinasi lagi, jadi data ada dari Dapenra, nanti kita bisa update yang Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan aja di keluarga almarhum masih ada data-data kopinya Pak. Iya. Cukup ya Pak Maheru ya. Oke, saya kira itu. Ya. Pak Direktur, saya sudah terima WA-nya Pak Guntur panjang lebar mengenai Pak Soeharno dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti bisa kita bantu selesaikan, kita bantu lihat prosesnya gitu ya.
Barangkali Oke, matur itu. suwun Pak. Siapa? Ya, cukup Pak Asrid. Saya kira sudah cukup, sudah nanti kita coba bikin konklusinya, kita siapkan bagaimana kita harus sebaiknya dengan Dapenra maupun dengan pihak General Service ya, Pak Sabto. Saya sampaikan terima kasih kepada Bu Dewi, Pak Poyo, Bu sama Pak Nur Sabto dan teman-teman Ketua Himpura cabang seluruh Indonesia. Terima kasih atas kerja sosial Bapak Ibu sekalian. Kita memang tidak ada yang menggaji, kita termasuk sukarelawan. Mudah-mudahan dicatat sebagai perbuatan baik oleh Yang Maha Kuasa. Saya kira hanya itu, tidak ada yang lain. Kalaupun nanti ada penyelesaian case-case khusus, kita bisa bicarakan dengan Yakap, dengan Dapenra maupun dengan fasilitas yang diberikan oleh AP1 melalui General Service. Terima kasih sekali lagi, semoga Bapak Ibu sekalian sehat. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Semoga kita bisa ketemu lagi di usulan Pak Widodo sama Pak Wardi tadi. Kita coba agendakan khusus mengenai pertemuan online ini menjadi 3 bulanan, barangkali 3 bulanan ya, supaya tidak jauh-jauh dari permasalahan yang ada, biar kita update dan kita bisa segera selesaikan. Saya akhiri, semoga Bapak Ibu sekalian selalu sehat, sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua. Amin. Terima kasih. Bang Adi Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sehat banget. Pak Yoso. Selamat siang. Mas Sabto, Terima kasih Pak Sabto. Terima kasih Pak Sekarang, makasih Pak Sarif. Ada Pak Benok. Terima kasih Pak Widodo. Halo, apa kabar? Banjarmasin sehat. Pak sehat. Martin Rumbia. Pak Widodo. Martin. Kawan. Kita jalan-jalan Solo, Bang Martin. Ayo, Pak Martin. Apa kabar? Baik. Pak Sarif. Widodo, sabar. Pak Sarif, info saja Pak Sarif. Alhamdulillah baik. Pak Wardi sehat, Pak Wardi. Alhamdulillah sehat. Saya sudah ngirim Tati, apa kabar? Cap 177 yang sudah saya blok ke Pak Nur Sabto. Ya, sudah langsung saya kirim Pak. Ya Pak, makasih. Sudah langsung. Saya surat pensiun baca nomor pasal 4 Pak. Surat pensiun itu sekubur Pak. HP saya ada soalnya. Ya. Surat pensiun itu sekubur, SKSK sekubur. Pak Ditomo, apa kabar Pak? Mbak Tati, baik Mbak Tati, salam buat teman-teman ya. Mas Adi. Sehat-sehat. Mas Adi Utomo itu Bati Lombok itu. Hanya kurang Pak Sarif, Yakap belum hadir Pak. Ya, oke Pak. Selamat siang. Pertemuan nanti. Selamat siang Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan Yakap tidak Bang hadirnya. Gabriel di mana nih? Gabriel Memang betul-betul tidak Saya hadir. Gabriel Ya. di Kupang nih. Kupang, oke. Nanti saya khawatir nggak hadirnya karena protes. Kau datangin tuh GM, Gapura. Saya ada apa ya, Kau datangin GM membaca Gapura, bilang salam dari atmosfer saya, Bang. ini ya perlu dia. Ya. Ya saya ada soalnya sama Dapenra kayaknya saya wis nggak cerita lah. Ya. Gak usah cerita Mas, Charles Arif aja itu. Iya. Pokoknya Mas Arif lah yang penting keren lah. Mangan aku. Setuju.
Ya wis, sukses ya. Salam buat Nggih, teman-teman Pak, Impura ya. saya mau ganti lapak Nggih, nggih, matur sukses. nuwun. Ya. Nggih. Ayo mulai makan lagi. Ngapunten, ganti lapak, ganti lapak. Balikpapan, Balikpapan, KN. Jogja mana? Jogja kok nggak ada. Jogja mana? Balikpapan, Jogja. KN, ayo. Jogja mana? Jogja kok nggak kelihatan. Gimana Jogja? Mas Marul mana? Jogja. Bang. Tunggu Impura Bali ke sana ya. Impura piring Bali Arpono. Pasek wis sering ke Jogja, Mas. Ya, ini rencana besok pertemuan. Oh, siap. Siap Bang Marno, salam buat teman-teman Jogja ya. Pak Marno itu dulu DM ya? Halo. Selamat siang, sehat-sehat kok. Siang juga Pak Adi. Alhamdulillah. Mana kabar? Pak Mesa bajik-bajik Pak Mesa. Elias. Makassar mana Makassar? Kabarnya. Sahabat